Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian. Nah, kali ini kita akan bahas soal mobil lagi ya. Jadi sebenarnya saya kan bukan YouTuber soal mobil, tapi kebetulan kemarin saya posting head unit. Saya jadi ceritanya ganti head unit di mobil saya, yang itu bagus banget tuh. Jadi dia bisa buat Netflix segala macam. Banyak teman-teman yang nanya tuh, itu pakai head unit apa gitu. Nah, karena itu di video kali ini saya akan mereview head unit yang saya pakai ini teman-teman. Jadi saya itu memakai head unit Mirai ya teman-teman. Jadi singkatnya sebelum itu kita perlu cerita dulu nih kenapa saya ganti head unit. Sebenarnya kan mobil saya Brio itu head unitnya masih head unit yang belum ada layarnya itu teman-teman ya. Sebenarnya bagus, dia itu Pioneer ya, terus nggak ada layarnya, tapi dia udah bisa Bluetooth, bisa disetting lewat HP segala macam, suaranya bagus sekali. Jadi sebenarnya kalau untuk berkendara bisa nerima telepon juga gitu kan, terintegrasi dengan mobilnya segala macam. Sebenarnya cukup sih kalau buat saya berkendara cukup. Cuman kan kemudian saya bosenan orangnya ya, saya orangnya bosenan. Terus kalau mau ganti mobil lagi nggak ada duit, jadi saya pengen penyegaran di mobil saya itu. Kalau yang kemarin di eksterior kan kita udah penyegaran pasang box gitu ya, jadi biar kapasitasnya nambah gitu kan. Ada orang yang nyaranin ganti mobil aja biar kapasitasnya nambah. Nah, masalahnya kan lagi belum ada dananya gitu kan. Nah, di dalam interiornya juga harus ada yang berubah itu. Nah, menurut saya yang bisa merubah drastis itu ya kita ganti head unit. Akhirnya setelah cari sana sini, ngelihat review sana sini, melihat pengalaman orang memakai, akhirnya saya memutuskan untuk ganti head unit Android yang Mirai. Kenapa Mirai? Karena ternyata dia itu bagus gitu ya. Jadi akhirnya untuk menggantikan head unit saya yang nggak ada layarnya itu. Nah, kalau Android ini kan canggih gitu. Bahkan ketika dilihat fitur-fiturnya ini, Mirai ini malah justru tidak ada di mobil yang harganya mungkin 3 kali lipat mobil ini gitu. Head unitnya masih kok nggak secanggih ini gitu. Nah, ini kan sebenarnya ya kemudian jadi malah bagus gitu. Nah, harganya juga nggak mahal-mahal amat gitu kan. Harganya ya bisa dibilang nggak murah banget, tapi juga nggak mahal-mahal amat ini Mirai. Dan dia banyak fitur-fiturnya. Yang pertama kali kemudian membuat menarik itu adalah fitur Maps-nya dulu ya. Jadi saya itu kan orangnya nggak hafal jalan. Sama ini kan pakai HP kita taruh di dashboard itu kan agak ganggu, kadang-kadang suka sengkleh juga itu. Sengkleh tahu sih itunya, dudukannya suka terganggu juga lewat jalan jelek, terus juga itu layarnya kecil. Nah, dengan kita ganti head unit itu kan kalau Maps-nya keluar di head unitnya itu jadi enak gitu, jadi mobil jadi terasa canggih gitu. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita langsung aja akan bahas dan review kupas tuntas head unit Mirai ini teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dia head unitnya ya. Jadi dia ini tipenya adalah Mirai ini teman-teman ya. Nah, dia itu ada dua ya, yang 10 in sama yang 9 in. Nah, kebetulan saya pakai yang 9 in nih teman-teman. 9 in saya pasangnya itu di sini nih. Ini waktu dipasang di daerah Tebet lah ya. Saya nggak sebut bengkelnya karena saya kemarin tuh pasang yang ini sih harganya sesuai dengan harga distributornya ya, 375 kalau nggak salah. Itu sesuai di situ juga. Cuman pas pasang kamera mundur kemahalan 400.000 tuh. Ya saya anggap aja biaya pasangnya ya, saya nggak usah sebut bengkelnya karena nggak rekomen lah menurut saya. Cuman ini bagus. Ini Mirai ini 9 in, jadi pas banget nih, jadi penuh gitu, jadi layarnya gede tapi nggak nongol gitu kan. Ada juga yang bentuknya itu nongol. Kita nyalain ya, kita nyalain mobilnya juga. Panas, kita nyalain AC-nya aja. Nah, ini Androidnya kita nyalain dari sini teman-teman ya. Ini kayak gini nih teman-teman. Jadi iya, aplikasinya udah kayak mobil-mobil mewah gitu ya. Kesannya elegan gitu. Terus ini ada aplikasinya banyak. Terus ini ini banyak sekali settingnya. Ada navigasi, ada radio, ada musik segala macam teman-teman. Nah, kita ke navigasi. Sebelum itu kita ke ini dulu deh ya, ke ke bentuknya tadi yang 9 in tadi itu menurut saya
bagus ya. Jadi kayak dia OM look gitu. Dia jadinya kayak, kita matiin dulu biar tahu. Nah nih balik lagi, jadi dia kan bentuknya jadinya dia nggak nonjol gitu. Jadi dia kayak head unit bawaan gitu. Bagi orang yang nggak tahu mungkin dikira ini head unit. Banyak juga sih teman-teman yang kira itu Brio sekarang begitu ya bawaannya ya. Enggak, ini pasangan sendiri. Nah cuman kemudian itu kelebihannya ya. Nanti kita bahas kekurangannya, atau langsung aja ya. Kekurangannya itu ini nih, ini hardzatnya itu jadinya miring ya. Kan biasanya dia ini ya, segitiganya duduk ini miring. Nggak tahu kenapa, karena mungkin dia agak geser ya. Tapi ini ternyata normal, jadi begini. Awalnya saya kira orangnya salah pasang, ternyata enggak. Nah ini 9 in, jadi kalau yang lain 9 in harus nongol. Ini kalau di Brio, BRV sama kembarannya ya, Brio, BRV sama Mobilio itu sama, yang new ya, all new ya gini. Nah terus kalau kita nyalain, nah nyala kayak gitu. Lalu kalau kita nyalain lampu, teman-teman. Nah ini pinggirnya ini juga nyala nih teman-teman. Jadi tombol ini kalau malam nyala ketika kita nyalain lampunya teman-teman. Nah kalau kita matiin lampu, ya dia nanti lagi. Nah kemudian kita satu-satu nih. Jadi kita itu ini tuh bisa ini ya teman-teman. Jadi dia itu udah ada Bluetooth, ada WiFi nya. Jadi kita itu bisa nyetel di sini dengan mengkonekkan WiFi di HP kita. Nah, fokus dulu. Nah, kita lihat aplikasinya ini macam-macam nih. Misal nih navigasi, kita coba. Dia akan muncul Google Maps ya. Muncul aplikasi Google Maps. Jadi itu kelebihannya. Nah, kelemahannya banyak yang bilang, wah ini lemot ya, agak lama ya. Memang kan ini bukan tablet Android yang terkini, walaupun udah pakai Android 10 ya. Cuman ini kan head unit gitu, yang mungkin nggak akan secepat kalau Anda pakai tablet. Jadi jangan dibandingkan dengan tablet. Tapi di sini ada kelemahannya juga nih. Ini kalau kita pakai navigasi bawaan ini suka GPS-nya suka hilang teman-teman. Nggak tahu kenapa. Jadi suka nggak akurat gitu. Nah, kemudian memang kita harus pakai kemudian di Android Auto aja atau Apple CarPlay, nanti kita jelaskan nanti. Jadi kita balik dulu sini. Navigasi tadi itu bisa, sebenarnya bagusnya kalau navigasinya jalan. Nah tapi itu jangan-jangan juga berpengaruh dari sinyal HP yang di tethering ke situ gitu. Nah ini radio, ini saya kecilin ya karena nanti takutnya kena copyright. Jadi kena copyright nanti videonya ya teman-teman. Balik lagi, terus musik sama. Ini kita bisa masukin file ya ke situ. Tapi biasanya saya musiknya itu pakai ini nih, BT Musik. BT Musik ini adalah musik yang ada di ini. Misal kita nyanyi di Gempot, ini saya kecilin ya biar nggak kena copyright ya. Nah soal suara itu ada yang bilang kekurangannya ini karena apa? Kalau sebelumnya pakai Pioneer tuh karena lebih bagus. Memang head unit Pioneer itu lebih ke suara teman-teman ya. Tapi kalau kuping awam kayak kuping saya gitu sih ngerasanya 11-12 lah teman-teman. Bahkan menurut saya kayak nggak nemuin kurangnya gitu. Tapi kalau teman-teman orang yang suka sound atau musik yang bagus di head unit, itu bisa ditambah prosesor kata orangnya itu ya. Terus ditambah peredam, ditambah ganti sound segala macam lah. Kalau saya sih enggak lah. Saya lebih ke fungsi-fungsi lainnya, asal denger musik nggak datar-datar amat sih cukup. Nah ini ternyata nggak jelek-jelek amat gitu musiknya teman-teman. Jadi bisa dicek sendiri lah. Karena kalau saya rekam musiknya juga di sini itu akan kedengarannya nggak akan sama, tergantung device yang teman-teman pakai untuk nonton video ini gitu. Jadi nggak usah dites juga. Terus video juga sama. Video itu ini adalah video-video dari USB ya. Nanti ada kita bisa masukin video tuh di USB. Nah USB-nya itu di sebelah sini ya. Nah dia di sebelah situ itu ada 3 tuh, ada 3 kalau nggak salah. Nah salah satunya itu untuk USB ini saya colokin USB di sini. Lalu ada juga dia untuk ini apa nih, DTV in, ngerti deh itu. Nah yang satunya lagi ini untuk phone. Nah phone ini nanti untuk nyolokin handphone yang akan
jadikannya Apple CarPlay atau Android Auto ya. Nanti kita bahas lagi. Kita bahas ininya dulu. Nah, ini kemudian di sini ada image kalau misal teman-teman mau nonton foto-foto ya. Jadi sumbernya tetap di USB. Jadi nggak ada karena nggak ada ini. Nah, ini phone. Ini kan dia udah terkoneksi di Bluetooth saya ya. Nanti kita bisa nelpon orang, atau kalau nerima telepon langsung tinggal diangkat gitu. Enaknya itu teman-teman. Jadi kadang-kadang saya lagi nyetir dicari orang gitu. Cari orang ada kerjaan tuh ya dengan gampang aja kita kerjain di situ. Ada aux ini untuk audio lah ya. Ada clock. Nah ini SBC itu ini nih terkait fungsi ini teman-teman. Ini yang saya suka. Jadi kita bisa mengoperasikannya dari kemudi ya. Kita mau ganti-ganti lagu, misal kita mau nambah volumenya segala macam tuh di sini teman-teman. Jadi fungsi itu nggak hilang gitu. Nah itulah bagusnya kita kalau milih head unit itu pilih yang tidak menghilangkan fungsi di setir tadi itu. Ini bisa di setting di situ teman-teman, bisa di setting kalau kita mau setting itu segala macam, mau setting apa udah gampang itu. Mau angkat telepon lewat mana, jadi tangan nggak usah kesini, itu bisa tadi. Terus equalizer ini untuk ngatur-ngatur ya, yang ngerti musik segala macam nih settingan saya nih. Kalau rock ini pakai buat denger dangdut juga bagus ini. Jeduk-jeduknya masih kerasa. Nah kemudian di TV itu untuk ini ya, digital TV ini nggak bisa karena yang saya beli ini tipenya yang tidak ada TV-nya teman-teman. Nah kalau teman-teman mau itu bisa ini ya, pasang ini kan grupnya Asuka ya, Asuka TV. Jadi teman-teman bisa pasang, nanti ada biayanya sendiri, atau pilih head unit yang Asuka, Mirai Asuka itu yang udah ada, tapi harganya mahal, sekitar 7 jutaan kalau nggak salah. Nah saya juga nggak sering nonton TV, makanya saya pikir ya nggak usah lah pakai TV tunernya. Ini kamera, ini front kamera mungkin ini ya. Dia nggak ngerti itu fungsinya. Yang ini phone link ini untuk nanti nih Android Auto dan segala macam. Nah ini clock. Nah color light ini untuk ini teman-teman. Yang tadi tuh yang di pinggir. Misal kita mau ganti warna merah. Nah ini kita coba nyalain ya. Nah jadi merah dia. Kita ganti warna putih jadi ganti biru jadi biru, ganti kuning jadi kuning. Jadi seperti aja. Nah jadi kita juga bisa ini disesuaikan mungkin dengan warna ini yang lain tuh. Ini misal merah nih, nah kok ininya biru nggak ketemu ya, tinggal diganti, tinggal ini merah tuh, selesai. Akhirnya sama hazardnya tuh, sama-sama merah. Nah terus kemudian ini ada Google Chrome untuk browsing ya. Kalau di jalan tiba-tiba sebelah kita navigator kita atau orang yang di ini mau browsing, kalau kita lagi berhenti mau browsing apa ya bisa nih tadi pakai. Tapi harus di setting dulu nih, saya belum usah nanti lama. Nah kemudian ini yang tadi ya, radio, telepon. Nah ini juga ada YouTube. Ini yang menarik nih. Menarik nih, ada YouTube karena kita YouTuber. Jadi kalau kita lagi parkir nunggu lama atau lagi macet-macetan pengen nonton YouTube, nih ada YouTube-nya teman-teman. Nah ini emang agak lemot. Jadi ini salah satu kekurangan head unit ini itu adalah loadingnya agak lemot. Tapi kalau dia sudah jalan, dia itu udah lancar lagi gitu. Nah ini ya memang karena dia itu ya, karena dengan speknya nggak sebagus spek tablet masa kini misalnya ya, karena kan dia memang hanya untuk ini ya, hanya untuk misalnya Ipin Upin ya. Coba kita lihat video saya aja deh biar nggak kena copyright. Kok malah coba kita lihat video saya ya, loadingnya memang lambat. Itu kelemahannya yang kan harus ada ini, misal kemarin pasang tule ya, loadingnya lambat ya teman-teman ya, kelemahannya. Tapi kalau dia sudah jalan ya dia bagus gitu, dia nggak loading lagi. Tapi juga mungkin tergantung dari jaringan internetnya ya teman-teman ya. Ini memang jaringan internet wifi saya agak lambat ini belakangan ini ya, mungkin tergantung itu ya. Jadi bukan berarti
atau nggak tahu ya, itu kayaknya lebih ke internetnya ya teman-teman. Jadi saya nggak tahu, cuman memang nggak selancar ya. Nih misal kita gedein layarnya, iya dia juga agak lambat nih. Ini kita, ini suaranya tuh. Balik lagi di dunia Dian. Nah, kali ini adalah lanjutan. Suaranya lumayan kan teman-teman ya. Membahas pemasangan tuli di mobil Honda Brio. Nah, kalau video sebelumnya kita sudah bahas tentang pemasangan crossbar. Kali ini adalah menu utamanya, yaitu kita udah roof boxnya itu sendiri. Nah, ini udah terpasang teman-teman, tapi kan kita akan kupas lanjut di sini. Nah, boxnya sendiri saya pilih itu Pacific 100 ya, dari tuli, sekitar kapasitasnya 300. Oke, kita ke home lagi teman-teman. Nah, ini yang keren nih. Jadi dia tuh ada Waze juga. Kalau yang suka Waze itu kan, suka kenapa nih ada macet di depan, tuh bisa nih pakai aplikasi Waze ini. Kita bisa tahu tuh dia gantinya Google Maps lah ya. Ini aplikasi-aplikasi masa kini ini ada semua nih di sini. Jadi menurut saya sih ya dia nggak butuh aplikasi yang nggak ada di mobil sih ya. Walaupun itu bisa kita download juga di dia kan sebenarnya Android juga, jadi di Play Store sebenarnya bisa, cuman nggak semua mungkin ada ya, karena ini kan head unit bukan tablet. Nah, kelemahannya itu loading awalnya memang dia lambat ya. Atau kalau mungkin kita mau tutup semua di refresh ini, karena kemarin kita sudah buka buat Netflix. Ini kayak gini Waze teman-teman. Nah, ini sama keluhannya. Kalau kita pakai tethering, dia suka nggak akurat tuh GPS-nya. Jadi nggak tahu itu apakah faktor di HP, tethering di HP-nya, atau GPS ini pemasangannya di dalam kehalang atau gimana, saya nggak ngerti. Yang jelas dia nggak seakurat, nggak akurat lah, nggak begitu akurat itu mungkin kelemahannya. Nah, terus kalau gitu nanti kalau pakai ininya pakai apa dong kalau drivingnya, nanti saya jelasin itu nanti di CarPlay sama Android Auto. Nah, ini ada Netflix, ini favorit saya, ini yang kemarin saya posting. Lalu banyak yang nanyain gitu. Ini ya sebenarnya layarnya itu jauh lebih bagus daripada yang terlihat di kamera ini, karena cahayanya lagi mendung juga, cahayanya kurang ya di dalam mobil ini. Terus tangkapan kameranya agak bias, jadi ya inilah nggak menggambarkan penampilan di layarnya. Tapi menurut saya layar head unit ini tuh bagus banget. Udah bagus banget, nggak pedih di mata, juga nggak terlalu buram. Nah, ini lihat nih Netflix. Jadi kita bisa nih nonton sambil duduk-duduk, misal ini Money Heist misal, kita nonton sukaan saya itu. Nah, kalau dia ini nggak begitu lama. Kalau loading awal memang susah, tapi kalau udah kita loading inian sih nggak begitu lama. Tergantung, sekali lagi tergantung internet yang nyolok ke sini ya teman-teman ya. Itu menurut saya sih itu loh. Kayak gini kan. Ya ntar kena copyright. Oke, itu Netflixnya. Kita balik lagi ke awal, seret. Nah, bagaimana kalau kita mau pakai Apple CarPlay atau Android Auto? Nah, ini kebetulan ada handphone iPhone saya ya. Kemudian kita akan colokin nih teman-teman, biar jadi Apple CarPlay. Lalu kita colokin nih kabel USB-nya kan udah nyolok nih. Nah, lalu kita di sini buka yang phone link. Nah, kita buka. Nah, dia ngelink. Seret. Androidnya berubah menjadi iOS. Ini yang namanya Apple CarPlay. Jadi Android tadi berubah menjadi iOS. Di sini ya macam-macam. Ya nggak semua ada, nggak semua aplikasi iPhone ada. Ini cuman aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan ketika nyetir mobil ya, misal phone. Ini favorit saya nih. Ini lebih kenceng ini daripada kalau pakai tadi itu. Kalau pakai yang ini teleponnya, kemudian kita misal baliknya di sini teman-teman. Jadi tombol ini itu nggak berguna kalau udah jadi Apple CarPlay ya. Terus phone book segala macam. Nah, ini Google Maps-nya itu akurat teman-teman. Jadi kita bisa tetap misal, nah yang saya suka lagi ini, kita bisa misal kita mau penuh bisa, mau sambil musik
juga bisa, mau dua-duanya gitu itu bisa teman-teman, mau dua-duanya gini. Nah enak, jadi kita sambil ngelihat jalan gitu kan, terus kita mau ganti-ganti gitu, itu enak gitu. Dan ininya juga masih jalan gitunya, apa namanya, steeringnya tadi. Terus nanti ada voice-nya. Terus kita juga bisa pakai Siri itu, bisa perintah pakai suara gitu kan. Nah, ini bagus nih teman-teman. Lalu kita ya ini ada nih. Ini akurat ya. Jadi kalau saya pakai Maps, saya pakai yang Apple CarPlay. Jadi kapan lagi nih mobil Brio LCGC ada Apple CarPlay-nya ya. Sebenarnya mobil yang mungkin 2-3 kali lipatnya belum tentu ada, itu bawaannya maksudnya ya. Jadi Androidnya kerennya justru ketika Android dicolokin jadi Apple CarPlay malah lebih akurat itunya, navigasinya dibanding pakai yang Android Auto. Tapi kita coba juga ya yang Android Auto. Nah gampang ya, sama ini tadi kita cabut aja, kita cabut. Nah ini balik lagi, terus kita ganti dengan ini nih yang Android ya. Nah kalau yang Android dia langsung kedetek tuh. Nah ini jadi Android Auto itu gini, penampilannya begini, masih manisan Apple CarPlay ya, tapi dia jadi kayak tampilan khusus, nggak kayak yang misal yang tadi itu bawaan pabrik kan begini nih ya kan. Kemudian kalau di ini tadi jadi Android Auto. Nah cuman kelemahannya ini itu adalah Maps-nya teman-teman. Maps-nya entah ini pengaruh dari handphonenya ya. Saya pakai handphone apa ini? Saya pakai Xiaomi Redmi 5G, ini suka nggak akurat gitu. Lebih akurat kalau saya pakai yang Apple ya. Tapi kalau handphone anehnya, tapi kalau handphone itu saya pakai langsung gitu loh, langsung buka Google Map dari handphonenya, itu akurat gitu. Saya nggak ngerti ya. Tapi kalau tethering di sini nggak akurat, pakai Android Auto di sini nggak akurat. Saya nggak tahu, ini bisa juga Google Voice juga teman-teman. Ya akhirnya saya kalau jalan navigasi pakai CarPlay. Nah jadi teman-teman mungkin kalau handphone Androidnya yang bagus mungkin juga akurat ya. Saya nggak ngerti juga. Ini ada WhatsApp juga di sini rupanya. Nah kalau ada WhatsApp bisa dibaca ya. Kalau bales susah ya. Kalau kecuali lagi berhenti ngetik. Nah tapi tidak dianjurkan mengetik sambil nyetir ya teman-teman. Oh ya, ini soal kamera mundur. Jadi kan saya beli head unit ini kan, ya head unit yang ada layarnya kan sekalian aja kamera mundur. Walaupun sebenarnya kamera mundur nggak berguna-guna amat sih bagi saya. Ini mobilnya kecil juga. Jadi kalau mundur sih mengandalkan spion aja gitu. Cuman adalah pasang aja sekalian gitu kan. Nah itu kamera mundurnya sih agak kesel saya karena kemahalan. Di situ saya beli 900 merek Pioneer. Padahal di online tuh cuma 500 ya. Ya udah saya anggap aja biaya pasang aja lah. Kalau itu-nya udah saya riset dan harganya memang tidak mahal gitu kan, sama harganya dengan harga dari distributornya. Nah, penampakan kamera mundurnya seperti apa kita tes aja, kita mundurin. Nah ini kayak gini nih. Oh, ini karena backlight ya, backlight karena cahaya dari sana kayak gini. Jadi ya sama lah kayak mobil-mobil yang udah ada kamera mundurnya ya. Jadi ada ininya, ini lagi backlight ya, soalnya cahaya dari belakang ini. Kalau enggak ya dia bagus kok. Dia kalau malam juga warnanya bagus. Misal kita lagi denger musik juga, terus kita tiba-tiba kamera mundur gitu, musiknya masih nyala. Kan ada tuh yang kalau kamera mundur dia mati. Ini enggak, dia musiknya masih nyala, suaranya masih ada walaupun kita dari mode ke kamera mundur. Ya kayak gitulah teman-teman ya. Intinya head unit ini dengan harga yang segitu sih menurut saya keren ya. Jadi ini tampilan dashboardnya jadi keren teman-teman, jadi mewah gitu kan, jadi mewah banget. Terus gampang banget dioperasikannya karena ikonnya gede-gede. Lalu juga ada Spotify kalau punya akun Spotify. Kalau saya sih nggak langganan karena saya pakai Bluetooth aja. Nah ini ada semua. Nah setelah itu kita ini akan bahas nih teman-teman. Oh ya, satu lagi nih kelewatan teman-teman. Ini ada nih, yaitu setting ya. Nih setting tadi kelewatan. Ini kalau mau nyeting itu di sini teman-teman. Segala macam user accessibility-nya, segala macam security, storage-nya, segala macam teman-teman ada di sini semua. Nah ini tadi kelewatan nih logo. Nah
biar kesannya OM. Tadi kan udah penampilannya yang nyatu di dashboard udah kelihatan OM. Kalau mau OM lagi, disesuaikan dengan mobil teman-teman, ini ada semua nih. Hampir semua mobilnya ada. Nih, kalau kita kan tadi milih Honda ya. Ya nanti dia akan keluarnya ketika pertama kali dia booting gitu, dia akan keluar Honda, logo Honda. Nah, kalau milih yang lain ya lain, dan ya sesuaikan. Itu kan keren gitu. Nah, sekali lagi ini kemudian membuat segala fungsi yang kita butuhkan dari sebuah head unit itu ada ini teman-teman, dengan harga tadi itu, harga 3 jutaan lah kita bilang, nggak terlalu mahal ya, seharga handphone Android kelas bawah lah, itu sudah ada gitu. Dan itu akan membuat mobil murah Anda, mobil kita, dan ini ada di macam-macam mobil ya. Nanti frame-nya beda-beda tiap mobil. Ini kebetulan frame yang untuk Brio, Mobilio, sama BRV yang lama itu pakai ini. Yang mobil lain tuh sampai Fortuner segala macam juga ada. Nah itu teman-teman. Jadi ya kalau plus dan minusnya tadi digabung, saya masih kemudian menilai ini sebagai layak dibeli gitu, dengan budget yang 3 jutaan tadi itu ya. Kalau mau yang lebih tinggi sih ya ada, cuman kan ini bahas yang ini gitu teman-teman. Jadi kayak gitu nih teman-teman ya, sekilas kupas tuntas tentang head unit ini. Audionya emang nggak saya tes karena nanti kena copyright ya. Tapi kalau mau dibilang audionya dengan bawaannya dengan Pioneer itu 11-12 lah. Ya mungkin bagusan Pioneer karena memang dia emang di audio, tapi maksudnya 11-12. Tapi kalau mau nyari Mirai yang atau Asuka yang khusus untuk audio juga ada gitu. Jadi ya kembali teman-teman, kalau saya sih lebih ke fitur ya daripada audio, terutama untuk maps itu keren banget. Jadi kita bisa nyetir dengan mapsnya gede gitu tanpa ada perintilan di sini yang handphone gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah membahas kupas tuntas tentang head unit Android dari Mirai ini. Jadi menurut teman-teman bagaimana nih? Ini saya tidak di endorse Mirai, tidak mencoba mempromosikan apa. Saya hanya mereview apa yang sudah saya pakai dan menurut saya ini sih the best gitu ya. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, menurut saya yang terbaik dan sesuai dengan budget saya sama ini ya ini gitu. Jadi silahkan nih bagi teman-teman yang mungkin juga tertarik ya silahkan. Bagi yang menurut teman-teman masih kurang tuh, banyak sekali head unit lain yang lebih canggih dari Mirai ini gitu dan tersedia di pasaran tuh. Ya tergantung budget teman-teman lagi gitu. Dan yang lebih murah ada tentu saja ya, fiturnya ya pastinya di bawah itu gitu. Jadi kembali ke teman-teman, dan seperti biasa video ini sampai sini. Kalau dirasa video ini sangat membantu, silahkan di like ya teman-teman ya. Silahkan di share juga di sosial media Anda. Dan jangan lupa juga teman-teman subscribe jika ingin mengikuti update-update di video di channel ini. Nyalakan lonceng biar ada notifikasi. Bagi yang sudah, terima kasih banyak. Terima kasih juga bagi yang selalu setia nonton di channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, berundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.